Injil menurut Matius. Pada video pertama, kita melihat bagaimana Matius memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dari garis keturunan Daud dan sebagai guru yang berotoritas seperti Musa, juga sebagai Immanuel, yang dalam bahasa Ibrani artinya Allah beserta kita. Setelah Yesus mengabarkan dan mengajarkan kedatangan kerajaan Allah, dan setelah dia membawa kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari orang Israel, kita melihat bahwa Yesus diterima oleh banyak orang, namun ditolak oleh yang lainnya, khususnya para pemuka agama Israel, orang-orang Farisi. Dengan demikian, pertanyaan besarnya adalah bagaimana konflik antara Yesus dan pemimpin Israel ini akan berlanjut. Bagian besar selanjutnya, pasal 14 hingga 20, membahas semua harapan yang berbeda dari setiap orang mengenai Mesias. Jadi Yesus terus menyembuhkan orang sakit, dan bahkan dalam 2 kesempatan, dia secara ajaib memberi makan orang banyak di padang gurun. Yang pertama ketika dia berada dalam kerumunan orang-orang Yahudi, dan yang kedua bersama orang bukan Yahudi. Dan hal ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan Musa bagi orang Israel di padang gurun, sehingga membuat orang-orang sangat gempar mengenai Yesus. Mereka berpikir bahwa dialah Nabi Agung dan Sang Mesias itu. Namun tidak demikian bagi para pemuka agama. Pandangan mereka mengenai Mesias didasarkan pada ayat-ayat seperti dalam Mazmur 2 atau Daniel pasal 2. Mengenai Mesias yang berjaya, yang akan membebaskan bangsa Israel dan mengalahkan para penyembah berhala yang menindas mereka. Dari sudut pandang mereka, Yesus adalah guru palsu. Dia sedang menghujat Allah dengan klaim-klaim mengenai dirinya sendiri. Dan di sini juga diceritakan bagaimana mereka meningkatkan perlawanan mereka, bersekongkol untuk membunuh dia. Dan untuk menghadapi ini, Yesus menyingkir dari sana. Lalu dia pun mulai mengajarkan murid-murid terdekatnya apa arti menjadi Mesias Israel bagi dirinya. Karena ini bukanlah yang diharapkan setiap orang. Maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Di pasal 16 dia berkata, "Menurut kamu, siapakah aku?" Dan Petrus menjawab dengan jawaban yang kelihatannya benar. Jawabnya, "Engkaulah Mesias, engkaulah anak Allah yang hidup." Tapi kemudian, ini menjadi jelas bahwa Petrus sedang memikirkan seorang raja yang akan memerintah dengan kejayaan melalui kekuatan militer. Yesus menegur Petrus dengan berkata, "Ya, aku akan menjadi raja, tapi dengan cara yang berbeda." Lalu Yesus pun mulai mengajar dengan tema-tema dari kitab Nabi Yesaya, yang berkata bahwa Raja Mesianis akan menderita dan mati bagi dosa-dosa umatnya. Maka Yesus menempatkan dirinya sebagai Raja Mesianis yang memerintah dengan menjadi hamba dan yang akan menyerahkan dirinya bagi Israel dan bangsa-bangsa. Tetapi Petrus dan murid-murid yang lain hampir semua tidak memahami hal itu. Maka Yesus masuk ke dalam serial pengajarannya yang keempat, diikuti dengan rentetan pengajaran yang lain setelahnya. Dan semua ini berbicara tentang sifat dasar dari kerajaan Mesianis, yaitu kerajaan Allah yang membalikkan keadaan, yang memutarbalikkan seluruh sistem nilai kita. Jadi di dalam masyarakat raja yang menjadi hamba, kita mendapat kehormatan dengan melayani orang lain. Dan daripada membalas dendam, kita mengampuni dan melakukan yang baik terhadap musuh kita. Dalam kerajaan yang diperintah oleh Yesus, kita mendapatkan kekayaan sejati dengan memberikan kekayaan kita kepada orang miskin. Untuk mengikuti Mesias yang menjadi hamba, kita sendiri harus menjadi hamba. Pada bagian berikutnya, kita menyaksikan perselisihan antara dua kerajaan, kerajaan Yesus dan kerajaan para pemimpin Israel. Yesus datang ke Yerusalem untuk perayaan Paskah dengan mengendarai seekor keledai, dan orang banyak menyerukan bahwa dia adalah Mesias. Yesus langsung mengarah ke pelataran bait Allah dan menimbulkan kegaduhan yang besar, sehingga ritual korban bakaran harian terhenti. Di sini tindakannya berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Sebagai Raja Israel, Yesus menegaskan otoritas kerajaannya atas bait Allah, tempat di mana Allah dan umat Israel bertemu bersama-sama. Dalam pandangan Yesus, bait Allah telah dinodai oleh kemunafikan para pemimpin Israel. Maka di sini dia menantang otoritas mereka, dan bisa dibayangkan mereka sangat tersinggung dengan hal ini. Jadi mereka mencoba menjebak Yesus dan mempermalukan dia dalam perdebatan publik. Namun mereka kalah, sehingga mereka memutuskan untuk membunuhnya. Menanggapi hal ini, Yesus menyampaikan serial pengajarannya yang terakhir. Pertama-tama, dia memberikan kritik yang tajam terhadap kaum Farisi dan kemunafikan mereka. Dia menangisi Yerusalem dan penolakan mereka terhadap Allah dan kerajaannya. Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu bersama murid-muridnya dan mulai menceritakan apa yang akan terjadi kemudian, bahwa dia akan dihukum mati oleh para pemimpin ini. Namun justru dengan melakukan itu,
mereka akan mendatangkan kematian mereka sendiri. Karena daripada menerima jalan dari Yesus, yaitu kerajaan yang penuh damai, mereka lebih memilih jalan pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi. Sehingga akhirnya Yerusalem dan Bait Allah akan dihancurkan. Akan tetapi, kata Yesus, ini bukanlah akhir dari cerita. Setelah kematiannya, dia akan dibenarkan oleh kebangkitannya. Dan suatu hari nanti, dia akan kembali dan mendirikan kerajaannya atas segala bangsa. Sementara itu, para murid perlu tetap waspada dan tetap berkomitmen untuk memberitakan Yesus dan kerajaannya, serta menyebarkan kabar baik. Dengan semua yang telah dikatakan Yesus menggema di telinga para murid, cerita ini mencapai klimaksnya. Malam itu, Yesus membawa murid-muridnya jauh dari situ dan merayakan makan malam Paskah dengan mereka. Paskah menceritakan kembali kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan melalui kematian anak domba Paskah. Kemudian Yesus mengambil roti dan anggur sebagai simbol baru, menunjukkan bahwa kematiannya yang segera tiba akan menjadi korban yang akan membebaskan umatnya dari perbudakan, dosa, dan kejahatan. Setelah makan malam itu, Yesus ditangkap. Dia diadili di hadapan Mahkamah Agama, Dewan Pimpinan Yahudi, dan mereka menolak pernyataannya sebagai Mesias. Mereka menuntut dia dengan tuduhan penghujatan terhadap Allah. Dan Yesus dibawa menghadap gubernur Romawi, yaitu Pilatus. Menurutnya, Yesus tidak bersalah. Namun Pilatus menyerah terhadap tekanan dari para pemimpin Yahudi, dan dia menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dengan cara disalibkan. Sehingga Yesus dibawa oleh tentara Romawi dan disalibkan. Sekarang, tepat pada bagian ini, kita akan melihat bahwa sama seperti di pasal-pasal pembuka, Matius memperbanyak referensi kepada Perjanjian Lama. Dia sedang menunjukkan bahwa kematian Yesus bukanlah sebuah tragedi atau kegagalan. Namun itu adalah penggenapan yang mengejutkan dari seluruh janji-janji nubuatan para nabi. Yesus datang sebagai Mesias yang menjadi hamba seperti yang disampaikan Yesaya. Dia ditolak oleh umatnya, tetapi bukannya menghakimi mereka, dia justru dihakimi untuk mereka, menanggung semua konsekuensi dosa mereka. Jadi babak penyaliban mendekati akhir, dan tubuh Yesus diletakkan dalam kubur. Namun kitab ini berakhir dengan sebuah kejutan di pasal terakhir. Di hari Minggu pagi, para murid menemukan kubur Yesus kosong. Kemudian, tiba-tiba saja orang-orang mulai melihat Yesus telah bangkit dari kematian. Dan kitab ini berakhir dengan Yesus naik ke surga, sembari memberikan ajaran terakhirnya yang disebut amanat agung. Yesus berkata bahwa sekarang dialah Raja sejati atas dunia ini. Lalu, dia mengutus murid-muridnya ke semua bangsa dengan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setiap orang dapat masuk ke dalam kerajaannya dengan memberi diri dibaptis dan mengikuti setiap ajarannya, dan mengembangkan kembali arti namanya, Immanuel, Allah beserta kita, di pasal 1. Perkataan terakhir Yesus kepada murid-muridnya dalam kitab ini adalah, Aku akan menyertai engkau. Ini adalah janji kehadiran Yesus, hingga akhirnya nanti dia datang kembali. Dan inilah Injil menurut Matius.